Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope everything is okay. Bagaimana nih kabarnya bunda dan ayah yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Syukran jazakumullah khair telah membersamai Ananda Soleh dan Soleha kami selama pembelajaran daring. Insya Allah jadi pahala untuk kita semua. Baik, Ananda Soleh dan Soleha kelas 9 UKASYA. Senang sekali rasanya Ustazah bisa berjumpa dengan kalian lagi meskipun melalui pembelajaran daring. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana proses perubahan sosial. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Check this out. Bentuk perubahan sosial budaya, ya. Bentuk perubahan sosial budaya dibagi atas beberapa berdasarkan prosesnya, kemudian berdasarkan waktunya, berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Nah, yang pertama, berdasarkan prosesnya dibagi atas dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nanti Ustazah akan bahas satu demi satu nak ya. Yang kedua, berdasarkan waktunya. Nah, untuk berdasarkan waktunya, bentuk perubahan sosial budaya itu dibagi juga atas dua. Ada evolusi dan ada revolusi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengaruhnya. Ada perubahan kecil dan ada perubahan besar. Yang terakhir berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Ada progres dan ada regres. Ayo kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Oke, dibagi tadi atas berapa nak? Atas dua ya. Yang pertama, perubahan sosial yang direncanakan. Artinya, perubahan sosial ini tentunya dikehendaki ya, dikehendaki oleh yang melakukan perubahan sosial. Nah, ini juga anak kalian bisa literasi di buku kalian di bab 2 ya, tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial yang direncanakan atau yang dikehendaki ini biasanya orang yang melakukan perubahan sosial itu nak disebut sebagai agent of change ya. Jadi agen yang melakukan perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, contohnya pemerintah atau anggota DPR yang telah mendapatkan perwakilan dari masyarakat, telah mendapatkan aspirasi atau kepercayaan dari masyarakat, diminta untuk melakukan perubahan. Nah, artinya bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tentunya dikehendaki atau merupakan aspirasi dari masyarakat. Jadi ini termasuk dari perubahan sosial yang direncanakan atau planned change. Kemudian yang kedua, perubahan sosial ini tentunya dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, seperti yang Ustaz sudah sampaikan tadi, bahwa yang melakukan agen perubahan itu disebut sebagai agent of change. Yang kedua, nak, perubahan sosial yang tentunya tidak direncanakan, unplanned change. Oke, perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Jadi ini terjadi di luar kemauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak yang negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Oke, nah contohnya adalah reformasi ya nak ya. Nah, reformasi ini dia tergolong sebagai perubahan yang tidak direncanakan namun sifatnya positif ya. Jadi perubahan yang tidak direncanakan itu tidak melulu tentang perubahan yang bersifat negatif, tapi kadang-kala juga itu bersifat positif. Salah satu contohnya adalah reformasi. Nah, kelas 9 UKASYA belum lahir nak ya. Di tahun 1998 itu terjadi perubahan besar-besaran di negara kita. Adanya keruntuhan dari rezim Soeharto yang presiden kedua kita runtuh, kemudian diganti yang awalnya itu masa Orde Baru diganti dengan masa reformasi. Nah, kalian sudah pelajari di IPS kelas 8 atau di PKN kelas 8.
Oke, yang kedua adalah perubahan sosial berdasarkan waktunya. Jadi ada yang disebut sebagai evolusi dan ada yang disebut sebagai revolusi. Perubahan sosial evolusi yaitu perubahan yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Contohnya, pada perubahan sosial transportasi dan alat komunikasi. Transportasi itu bertahap, tidak langsung kita menggunakan pesawat, tapi kita diawali dengan apa? Dengan berjalan kaki terlebih dahulu, kemudian setelah itu dikenal ada istilah delman, kemudian ada becak, ada bahkan dulu kita sempat menggunakan kuda. Nah ya, kemudian kita sempat menggunakan nenek moyang ya, bukan kita. Nenek moyang kita dahulu itu mengenal ada istilah menggunakan kapal laut. Nah, sampai sekarang juga kapal laut masih ada, tapi sudah tidak terlalu digunakan. Orang itu sekarang beralih pada pesawat, bahkan ada yang menggunakan jet pribadi, ya nak ya. Nah, itu berproses. Nah, itu masuk kategori perubahan sosial yang sifatnya evolusi atau evolutif. Kemudian yang kedua, perubahan sosial yang bersifat revolusi. Artinya, perubahan yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya, adanya perubahan revolusi industri di Inggris pada abad ke-18, di mana adanya perubahan dari yang tadinya menggunakan tradisional tiba-tiba menggunakan yang tadinya menggunakan peralatan tradisional kemudian menggunakan mesin seperti itu. Oke, kemudian perubahan sosial yang ketiga yaitu perubahan berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Oke, Ustazah bahas satu-satu. Jadi ada yang sifatnya progres dan perubahan progres ini tentunya perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat ya. Jadi adanya perubahan yang membawa kemajuan di dalam masyarakat. Nah, salah satu contohnya tentang transportasi tadi dia termasuk kategori perubahan yang evolusi ya, bersifat evolusi, tapi dia juga termasuk dalam perubahan yang membawa perubahan progres dalam kehidupan masyarakat. Kemudian apa lagi? Nah, contohnya komunikasi. Nah, komunikasi ini tentunya yang semula kita menggunakan kaleng ya, kaleng. Nah, seperti itu kaleng kemudian dikaitkan dengan benang ya. Nah, seperti itu sebagai alat komunikasi jarak dekat. Nah, kalau jarak jauh dulu itu bisa menggunakan burung merpati yang sebagai penyampai pesan, kemudian surat menyurat, kemudian ada telegraf ya kalau nggak salah Nah, ada seperti itu. Nah, sekarang sudah menggunakan handphone canggih, sudah ada jet, sudah ada internet bahkan ya, dan sudah masuk ke pelosok desa. Nah, ini sifatnya tentunya membawa kemajuan dalam masyarakat. Kemudian penemuan sarana transportasi dan komunikasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian perubahan yang sifatnya regres. Nah, perubahan regres merupakan perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Jadi kalau ada yang sifatnya membawa kemunduran bagi masyarakat, berarti itu tergolong sebagai perubahan yang regres. Oke, contohnya adanya peristiwa bencana alam dan peperangan. Kalau ada konflik, tentu banyak korban. Nah, kalau ada korban, tentunya mengakibatkan kerugian dan mengakibatkan kemunduran. Ya. Kemudian, kalau ada peristiwa bencana alam, contohnya yang sudah kita pelajari, pernah kita pelajari tentang peristiwa di tahun 2004 kalau tidak salah, terjadi gempa bumi, tsunami, gempa bumi yang kemudian disusul dengan tsunami di Aceh itu meluluh lantahkan hampir keseluruhan Aceh, Nias dan sekitarnya. Nah, itu membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Perubahannya itu bersifat regres, adanya kemunduran dan adanya perubahan dari yang sudah maju menjadi yang menjadi mulai kembali menata. Jadi Aceh saat ini sudah mulai menata kembali bagaimana kehidupan masyarakatnya. Kemudian perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, ya bagaimana pengaruhnya perubahan sosial tersebut, apakah perubahan sosial yang sifatnya kecil. Nah, kecil itu kita bisa lihat dari segi
perubahan cara berpakaian ya nak ya. Kalau dulu rata-rata orang dulu ya, dulu pada zaman nenek moyang kita itu menggunakan pakaian seadanya namun tertutup. Namun sekarang berbeda. Kalau sekarang itu pakaiannya serba modern tapi rata-rata itu serba terbuka seperti itu. Insya Allah Nanda soleh dan soleha tidak termasuk di dalamnya nak ya. Kemudian perubahan sosial yang membawa pengaruh yang besar. Nah, ini juga kategori internet. Nah, internet ini nak juga termasuk dalam perubahan sosial yang berdasarkan pengaruhnya yang membawa perubahan yang besar. Internet yang bisa dijangkau ke seluruh pelosok tanah air, dunia bahkan ya nak ya, membawa pengaruh yang besar apalagi dalam proses pembelajaran daring seperti ini. Dengan adanya internet kita bisa tetap melakukan proses pembelajaran tatap muka meskipun tidak tatap muka secara langsung, tapi bisa melalui aplikasi Teams dan melalui video pembelajaran. Apa jadinya nak kalau misalnya tidak ada internet ya? Jadi harus kita banyak-banyak bersyukur terhadap perubahan sosial tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir tadi nak adalah perubahan sosial yang perubahan sosial yang mengarah pada kemajuan dan kemunduran itu bisa dikategorikan ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar juga. Oke, Ananda Soleh dan Soleha, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang globalisasi. Apakah itu globalisasi? Apakah sama dengan perubahan sosial budaya? Insya Allah pertanyaan ini akan kita jawab bersama pada pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, selanjutnya Ustazah sudah membuatkan assignment dan silahkan dituliskan di buku tulisnya tugasnya nak ya, langsung dijawab saja, tidak usah menulis soalnya, langsung dijawab kemudian dikirim dalam bentuk foto ke assignment. Syukran jazakumullah khair atas perhatiannya Ananda Soleh dan Soleha, senantiasa menjaga kesehatannya, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat fardu lengkapnya. Nah ya, jadi sholat 5 waktunya tetap dijaga. Insya Allah kalau kita menjaga sholat 5 waktu kita nak, maka akan ada perubahan yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, dimulai dari diri kita pribadi terlebih dahulu. Okay, thank you for your attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.